محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang cerah ini Allah masih berikan kesehatan, kesempatan untuk melakukan apa yang dianjurkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni talab ilm. Salawat dan salam tak lupa kepada beliau dan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Masih meneruskan kitab Asrarul Haji bab salis tentang bagaimana cara mengambil tafakkur dan peringatan, mengambil i'tibar di dalam perjalanan haji dari sejak mulai berangkat, bahkan niatnya, pengetahuannya sampai pada selesai ibadah haji. Yang ini tentunya merupakan arahan yang paling batin ya, sehingga diharapkan khusyuk, mengingat terus dalam perjalanan itu dengan perbandingan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat. Jadi ketika perjalanan ibadah haji yang diingat adalah disamakan dengan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Jadi keadaan hati itu enggak kemana-mana. Jadi orang haji itu badan zahirnya menuju Makkahul Mukarramah ya, dengan segala pemahaman dan keagungannya, sementara batinnya mengingat ini perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah diingatkan bahwasanya cara mengambil tazakkur ya, ketika memulai perjalanan dia mengingat ini perjalanan menuju mahsyar ya. Dalam perjalanan itu dimulai dari kuburan ya, dengan membawa berbagai bekal. Ini bekalnya belum tentu bikin kebutuhannya sampai, bisa jadi bekalnya di perjalanan udah habis. Nah sekarang masuk kepada al-ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'al muslimin. Wa amal ihramu wa talbiyatu minal miqat. Adapun ketika melakukan ihram dan ketika mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, itu dimulaikan dari miqat. Miqat itu tempat niat mau melaksanakan ibadah haji. Nah ketika pada saat itu mulut lisan berucap, hatinya connect lagi nih dengan keadaan padang mahsyar. Falya'lam, maka ketahuilah, falya'lam, hendaknya orang yang haji dan umrah itu mengetahui anna ma'nahu, bahwasanya maknanya dia mengucapkan talbiyah itu adalah ijabatan nidaillahi azza wa jalla, memenuhi panggilan Allah di dunia, memenuhi panggilan Allah untuk ke Baitullah, sebagaimana dalam ayat wa adzin fin nasi bil haji, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, panggil orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji. Nah orang yang melaksanakan ibadah haji berarti dia dipilih menjawab panggilan itu, yang hakikatnya adalah panggilan Allah. Jadi dipanggil fulan
fulan ke sini. Nah, Allah panggil lewat Nabi Ibrahim alaihissalam, seolah kata begini Nabi Ibrahim, wahai hamba-hamba Allah, Allah memanggil kalian untuk berangkat ke Baitullah, untuk mengunjungi rumahnya. Agung sekali panggilan ini. Lalu orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah, ingat, orang yang diberikan rezeki oleh Allah, bukan orang kaya saja. Orang miskin kalau mau sudah direzekikan oleh Allah, ada kesempatan ke Baitullah, nyampe. Farju an takuna maqbulan, maka berharaplah ketika mengucapkan itu, umrahnya, hajinya, kedatangannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang dipanggil, begitu nyampe ngeselin yang manggil, ditolak tuh. Jadi berharap panggilan kita ini diterima, keberangkatan kita ini diterima. Wakhsha, dan hendaklah khawatir dalam hatinya, takut ayyuqala laka, dia mendapat jawaban la labbaik wala sa'daik. Enggak ada jawaban enggak ada kebahagiaan untukmu. Enggak ada terima. Kan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami terima panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku terima panggilanmu. Wala sa'daik, jangan sampai kita mendapatkan ucapan ini. Makanya dikhawatirkan dalam hatinya dia mendapat jawaban la labbaik wala sa'daik. Itu yang dalam batinnya. Jadi dia membacanya itu penuh harap gitu. Fakun bainar raja wal khauf, maka jadilah diri kamu ketika mengucapkan itu antara harap dan takut. Mutaraddidan, berulang-ulang, berganti-ganti, kadang takut, kadang harap. Kalau harap berarti ya Allah benar saya memang banyak kekurangan dalam ibadah ini, tapi rahmatmu lebih luas, jadi bacanya penuh harap diterima. Tapi ntar kadang-kadang takut lagi, iya saya ini kan nggak ada apa-apanya, terlalu berharap banget juga nggak bagus juga. Sementara saya tahu diri saya sendiri banyak pelanggaran, gimana terima atau tidak. Jadi bainar raja wal khauf, keadaan hatinya ketika mengucapkan itu begitu terus. Wa an haulika wa quwwatika, dan juga tidak berpegangan kepada kekuatan dan daya sendiri. Jadi harus benar-benar mutabarri'an, tidak mengandalkan kekuatan dan daya kita sendiri, berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini tiada daya dan upaya kecuali atas izinmu ya Allah. Wa ala fadlillah, dan juga buat hati kamu itu selalu merasa dapat karunia Allah Subhanahu wa taala, mutawakkilan wa karamihi muttakilan, dan terhadap rahmat karunia Allah dan kemurahannya lah kamu berpegang, berserah diri. Jadi keadaan hatinya antara khauf dan raja, berlepas diri dari kekuatan dan kemampuan, dan kepada karunia Allah lah dia bersandar. Fa inna waqtat talbiyati, karena waktu talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kan setelah ihram niat itu mau memulai perjalanan mengucapkan itu tidak saja hanya diucapkan lisan, tapi dirasakan itu adalah ucapan menjawab panggilan Allah. Jadi nggak cuma geroyokan baca begitu, itu namanya sepi dari makna. Nah, Imam Ghazali ini
mengajarkan kita agar betul-betul mulut itu berbicara, hatinya ngikutin. Ngikutin apa? Ini menjawab panggilan Allah lah. Seperti mana kita dipanggil sama orang tua, "Nak, labbaik ummi." Nah, iyanya itu kan berasa banget ngejawabin panggilan. Nah, begitu juga orang haji. Kalau cuman labbaik Allahumma labbaik, cuman baca begitu aja tapi nggak ingat ini jawaban buat panggilan Allah, berarti sepi makna. Nggak begitu tujuan ibadah haji itu. Dan ini yang sudah menghilang karena dikatakan khusyuk ini termasuk ilmu batin yang diangkat. Wahwa bidayatul amri, dan ketika waktu talbiyah itu adalah permulaan urusan ibadah haji. Wahya mahalul khatar, dan itu adalah tempat awalnya yang mengkhawatirkan bagi nilai. Artinya saat kita mengucapkan talbiyah itu adalah saat kita harusnya ketar-ketir hatinya, ini diterima apa kagak, begitu. Jadi nggak ngegampangin, karena itu mulai daripada penilaian. Jadi dimulai penilaian itu di situ. Sebagaimana kalau ada orang bertanding ya, ketika start pertama mulai dihitung di situ. Nah, situ orang pemain itu udah pada deg-degan. Nah, kalau ini penilaiannya, hadiahnya, ganjarannya langsung dari Allah. Qala Sufyan ibnu Uyainah, salah satu gurunya Imam Syafi'i, ahli fikih, ahli hadis ya. Beliau bercerita, Hajja Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Berhaji Sayyidina Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin berarti. Beliau berhaji bagaimana nih? Falamma ahrama wastawat bihi rahilatuhu ya. Tatkala beliau sudah berpakaian ihram, sudah niat pakaian ihram, wastawat bihi rahilatuhu, dan telah siap berangkatan dia punya kendaraan. Isfarra launuhu, pucat wajahnya langsung. Nih orang yang terkenal 1000 rakaat malam salatnya, As-Sajjad Ali Zainal Abidin. Begitu naik kendaraan, sudah siap jalan, isfarra launuh, wajahnya pucat pasi. Wan tafada, berkeringat. Wa waqa'at alaihi ra'datu, lalu goncang. Walam yastati' ayyulabbiya, beliau tidak mampu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Enggak berani, enggak terucap dari musuhnya, keluh lidahnya, gemur hatinya, bergetar badannya, pucat mukanya. Betul-betul meresapi ya. Faqila lahu, lalu ada yang tanya, lima la tulabbi, kenapa engkau tidak bertabiyah wahai Ali Zainal Abidin? Kok enggak baca talbiyah? Orang-orang baca talbiyah. Faqala akhsha ayyuqala li la labbaik wa la sa'daik, aku khawatir mendapatkan jawaban la labbaik wa la sa'daik, enggak ada jawaban-jawaban panggilan darimu, enggak ada kebahagiaan untukmu. Ali Zainal Abidin khawatir, jangan-jangan malah saya dijawab begitu, la labbaik wa la sa'daik, enggak, panggilanmu enggak ada terima, kamu enggak sukses, enggak bahagia. Falamma labba, tatkala beliau bertalbiyah juga, husya alaih, pingsan. Wa waqa'a an rahilati, jatuh beliau di kendaraannya, jadi pingsan di kendaraan gitu. Falam yazal ya'tarihi zalika hatta qada hajjatahu, terus-terusan begitu keadaannya sampai selesai ibadah haji.
Pingsan bangun, pingsan bangun. Keadaan hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang benar ibadah haji yang mantap tuh begitu tuh. Masya Allah ya. Jarang terjadi seperti ini, tapi ini platform yang diceritakan oleh Imam Ghazali. Jadi keadaan hati itu ingat sama Allahnya gitu. Waqala Ahmad ibnu Abi al-Hawari, bercerita beliau, kuntu ma'a Abi Sulaiman ad-Darani. Aku bersama Abi Sulaiman ad-Darani. Siapa beliau sudah dijelaskan pernah ya dulu. Radhiyallahu an Abi Sulaiman ad-Darani. Hina arad al-ihram. Ketika itu Abu Sulaiman ad-Darani ini mau ihram. Falam yulabbi hatta sirna mailan. Abu Sulaiman ad-Darani, kata Ahmad ibnu Abil Hawari, beliau itu nggak baca-baca talbiyah. Orang-orang pada labbaik Allahumma labbaik, enteng aja jawab membaca itu. Tapi ini Abu Sulaiman ad-Darani diam aja. Enggak ada bacaan-bacaan sampai 1 mil. 1 mil itu jauh. 1 kilo 200-an meter ya. Diam aja. Ya tentunya yang lain merasa, kenapa sih nggak baca? Dari tadi diam aja. Fa akhazathul ghasyiyah tsumma afaqa. Setelah perjalanan 1 mil itu tiba-tiba beliau pingsan. Tsumma afaqa, kemudian siuman lagi. Bangun lagi. Bangun. Angkat palanya, bangun. Nah, bangun. Ghasyiyah. Kenceng banget tuh motor ya. Wa qala ya Ahmad. Lalu beliau ketika bangun sama temannya tadi, ya Ahmad, kata Abu Sulaiman ad-Darani, Inna Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah pernah ngomong nih, sesungguhnya Allah pernah berwahyu kepada Musa alaihissalam. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Mur zalamata bani Israel an yaqillu min dzikri. Perintahkan kepada orang-orang zalim Bani Israel, aqalla yuqillu ayyuqillu min dzikri, mempersedikit menyebut-nyebut nama saya. Perintahkan kepada umat Bani Israel yang zalim-zalim itu, para pendosa, perintahkan mereka jangan banyak nyebut nama saya. Fa inni azkuru man zakari minhum bil la'nah. Karena aku menyebut mereka, orang yang menyebut saya itu dengan kalimat laknat. Jadi ketika orang-orang zalim ini menyebut nama Allah, maka Allah menyebut mereka dengan kata-kata laknat kamu. Oh Allah. Jadi ya Allah, labbaik Allah, laknat kamu, labbaik, laknat kamu, begitu. Allah jawab seperti itu. Jadi ketika nyebut nama Allah, Allah melaknat dia. Perintahkan kepada mereka yang para pendosa itu jangan banyak-banyak nyebut saya. Karena setiap kali dia nyebut saya bilang laknat sama dia. Allah. Itu yang bikin pingsan Abu Sulaiman ad-Darani. Begitu mereka tuh menisbatkan diri mereka tuh kepada orang zalim. Jadi nggak ngaku-ngaku ahli ibadah ahli. Itu yang perasaan seperti itu tuh harus kita miliki dalam ibadah haji ini. Jadi nggak selonong baik, nggak baik Allahumma baik.
cepetan jalan, cepetan. Labbaik Allahumma, sambil ngomong gitu. Nggak bisa sambil ngobrol. Mepet sana. Allah. Ini keadaan seperti ini berarti nggak ada sama sekali keadaan hatinya connect sama Allah Subhanahu. Jadi terlalu enteng baca. Ya Allah, ternyata begini adabnya orang baca talbiyah. Wah, ngulang lagi dah haji dah, ngulang lagi dah umrah dah. Kemarin jalannya asal setor badan doang, hatinya nggak setoran sama Allah. Ulang lagi, biar merasakan adab seperti ini. Hati orang bertakwa tuh begitu, seperti mana Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berandai berkata seperti ini, kalau seandainya Allah katakan seluruh makhluk masuk surga kecuali satu, saya masukin ke neraka. Aku khawatir yang satu itu saya, kata Sayyidina Umar. Yakin itu keadaan hati seperti itu gimana? Masya Allah. Gini mau pede banget. Memang ada bab raja, berharap rahmat Allah itu lebih luas daripada dosa saya. Allah pasti ngampunin. Itu betul. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu justru khaufnya lebih tinggi daripada rajanya. Seperti ibadah seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak berharap rahmat Allah, di saat yang kita butuhkan adalah sifat raja, hanya nyepelein nanti. Ketawa ketiwi ya. Ketiwi ketawa. Nah, nggak enak kan kalau dalam perjalanan dipanggil atau apa dicolek nggak nyaut Pak Ustadz, atau ditanya kagak jawab, kan kata sombong lagi dalam rombongan kafilah ihram itu. Temen kagak enakin, ma Allah dienakin aja. Nggak enak sama Allah, masa lagi talbiyah ngobrol gitu jawabannya. Jangan dibalik, nggak enak nggak ngejawab panggilan kawan. Jadi Allah dienakin aja dong. Ini adab yang perlu dimiliki. Perintahkan kepada orang-orang zalim Bani Israel untuk mempersedikit menyebut nama aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Waihak ya Ahmad, celaka ya Ahmad, katanya, kata Abu Sulaiman Ad-Darimi. Balagani, sampai berita kepadaku, sampai ilmu kepadaku, sampai pengetahuan kepadaku, atau saya tahu, saya dapat ilmu, anna man hajja min ghairi hillihi summa labba, qala Allah azza wa jalla la labbaik wa la sa'daik. Sampai kepadaku berita bahwasanya orang yang berhaji, ya, melaksanakan ibadah umrah, ya, min ghairi halli, bukan dari harta yang halal, 10.000 nggak halal, jumlah yang lainnya halal. Tsumma labba, kemudian dia baca labbaik Allahumma labbaik, terima ya Allah panggilan saya, bahagiakan saya, ya, masukkan saya ke surga. Qala Allah azza wa jalla la labbaik wa la sa'daik, nggak diterima kau punya sautan, nggak ada kebahagiaan untukmu, nggak diterima. Ya Allah, itu jadi orang ibadah haji itu bukan sekedar pernah, tetapi diterima atau tidak. Hatta turadda ma fi yadaik, sehingga ditolak apa yang kau miliki. Fama na'manu ayyuqala nazalik, kami tidak merasa aman untuk hal tersebut tidak terjadi kepada kami. Kami tidak merasa aman untuk dikatakan seperti itu. Kami juga khawatir itu terjadi kepada kami. Itu yang membuat kami itu jadi takut. Ini adab orang yang ngerti, ya, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan biasanya begitu, semakin dekat seseorang kepada yang dia cintai, kalau dia benar cintanya, takzimnya, dia semakin beradab, bukan semakin songong.
bukan semakin mempermudah. Kalau ada dekat kita dengan seseorang, tapi dengan kedekatan kita itu kita jadi ngegampangin dia. Nah ini tidak diinginkan seperti itu, berarti nggak punya adab. Jadi merasa aman namanya. Wal yatadzakkaril mulabbi 'inda raf'i sauti bitalbiyah fil miqat ijabatahu linidaillah. Dan hendaknya orang yang bertalbiyah ketika mengangkat suaranya dengan talbiyah dari sejak di tempat miqat tersebut mengingat akan jawaban terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Idz qala, karena Allah telah berfirman, wa adzin fin nasi bil haji. Melalui Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan kepadanya, wa adzin, panggil orang-orang bil haji, melaksanakan ibadah haji. Wa nida'ul khalqi binafhis sur wa hasrihim minal qubur wa izdihamihim wa nida'ul khalqi binafhis sur wa hasrahum minal qubur wa izdihamahum fi arasatil qiyamah mujibina nilida'illah subhanahu wa ta'ala. Jadi ingatlah orang yang bertalbiyah ketika mengangkat suaranya dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik, ketika itu dia harus mengingat wanida al-khalqi, panggilan terhadap makhluk dengan tiupan sangkakala, dan mengingat wahsrahum, kapan dia dikumpulkan dari kuburan, wazdihamahum, dan ketika berdesak-desakannya kita bertemu dengan para ahli haji yang lain, ingat berdesak-desakannya kita ketika memenuhi panggilan Allah ke padang mahsyar fi arasatil qiyamah, di lapangan kiamat. Mujibin, pada saat itu diingat-ingat kita juga berasa memenuhi panggilan Allah di padang mahsyar. Di mana di saat padang mahsyar itu kumpul orang itu dilaksanakan acaranya, munqasimina, mereka terbagi dua, ila muqarrabin wa mamqutin, ya. Munqasimain, ya. Ada golongan muqarrabin yang didekatkan kepada Allah, wa mamqutin, dan ada orang yang dimurkai oleh Allah. Sama-sama memenuhi panggilan Allah, tapi ada yang dimurkai, ada yang diridai. Nah, wa maqbulin, wa munqasimin berarti ya, bukan munqasimain, munqasimin ila muqarrabin wa mamqutin wa maqbulin, dan ada yang diterima, wa mardudin, ada yang ditolak, wa mutaraddidin, dan ada yang antara itu, diterima ditolak, diterima ditolak. Fi awalil amr, dari sejak awal dia mengucapkan itu harus hatinya bainal khawfi war raja. Taradadul haji fil miqat haitsu la yadruna ayatayassara lahum. Mutaraddid ini artinya ragu-ragu. Mutaraddid, ragu-ragu. Mutaraddidin itu ragu-ragu, hatinya itu diterima atau tidak, diterima atau tidak, diterima atau tidak, diterima atau tidak. Itu namanya itu. Selamat atau tidak, selamat atau tidak, selamat atau tidak. Itu hatinya begitu. Dari sejak pelaksanaan ibadah haji, dia harus berada di antara harap dan khauf dan raja, takut dan harap. Taradudul hajj, sebagaimana bimbangnya orang haji fil miqat, ketika sudah memulai ibadah di miqat. Haitsu la yadrun, karena mereka tidak tahu, ayatayassara lahum, apakah mudah bagi mereka itmamul haji, melaksanakan ibadah haji. Ntar gimana nih, mudah enggak ya, apa mudah apa enggak, wa qabuluhu amla, dan juga bimbang, mutaraddid, bimbang diterima atau tidak. Wa amma dukhulu Makkah wallahu a'lam bishawab. Jadi masya Allah ya, ini keadaan hati yang harus kita miliki ketika membaca talbiyah. Masya Allah, semoga kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah di masa-masa yang akan datang ya. Sekalipun katanya lama jarak tunggunya, tapi kalau Allah sudah berkehendak ada saja mudah caranya ya. Kata manusia tidak bisa, Allah berkehendak jadi bakal
bisa. Sulit kata manusia, mudah kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi teruslah berharap, berniat ya. Meskipun saat ini fulusnya duitnya masih kagak gablek, belum punya, tapi harus diniatin. Kenapa? Karena saat orang melaksanakan ibadah haji itu adalah kebahagiaan ketika kita dipanggil untuk melaksanakan panggilan Allah. Diundang berarti. Allahumma ja'alna, semoga kita termasuk minal mad'uin yang diundang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.